purpose. And then also I'm so sorry, in this video, in this section, I will use two languages. They are bahasa and then English. Okay, let's begin. Okay, explicit information. What is explicit information in bahasa? Informasi tertera jelas dalam bacaan dan dapat diidentifikasi dengan cepat. Artinya di sini, informasinya ada di dalam teks bacaan itu sendiri. Dan informasi ini meliputi informasi seperti nama, orang, tempat, jumlah, warna, hari, tanggal, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri-ciri pertanyaan ini ada dengan menggunakan WH question. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah 5W1H. Dan jawaban atau soal seperti ini tertera dengan jelas. Artinya ada di dalam teks tersebut sehingga dapat ditemukan dengan cepat dan mudah. Oke, strategi untuk pertanyaan yang eksplisit dalam teks bahasa Inggris. Yang pertama adalah mengambil salah satu kata penting atau yang sama artinya dengan yang ada dalam pertanyaan. Artinya bisa dicari keywordnya atau sinonim kata lainnya. Mungkin saja di dalam teks katanya lain atau di dalam pertanyaan juga menggunakan kata lain. Artinya kalian harus mampu juga mengidentifikasi persamaan kata atau sinonimnya. Dan selanjutnya lalu cari kata tersebut di dalam bacaan dan pada akhirnya temukan informasi terkait yang mungkin berada setelah atau sebelum kata penting tersebut di dalam teks tersebut. Oke, first question time. Oke, di sini jenis-jenis pertanyaan seperti yang sudah dijelaskan di dalam video sebelumnya, bahwasanya di dalam bahasa Inggris pada dasarnya ada berbagai jenis pertanyaan, tapi dengan tetap tujuan yang sama. Maka Ananda harus mampu mengetahui itu supaya apa? Supaya mudah juga dalam memilih jawaban yang tepat. Namun selain itu juga kosakata dan pemahaman terkait dengan teksnya juga harus dikuasai. Oke, nah terkait dengan soal yang mengenai implicit information, di sini tertera contohnya ada what does the boy want, and then who won the toothpaste card, and then who received the invitation. Nah, kalau kemarin posisinya pertanyaannya itu sama, namun mungkin ada kata-kata khusus yang diganti sebagai sinonimnya atau persamaan katanya. Tapi kok di dalam ini berbeda ya? Oke, kenapa sih? Kita coba lihat. It depends on the specific information in the text. Ini terkait dengan informasi khusus di dalam teks tersebut. Jadi otomatis semua pertanyaan yang ada di sini itu akan sangat berbeda. Karena apa? Karena ini terkait dengan informasi khusus di dalam sebuah teks. Oke, let's check to the example. Oke, seperti strategi yang kemarin diceritakan di dalam video sebelumnya, bahwa ketika Ananda mengerjakan soal teks bahasa Inggris, sebelumnya yang Ananda lihat seringkali bukan teksnya, namun pertanyaannya. Oke, kita lihat pertanyaannya dulu. Pertanyaannya adalah where will this announcement be placed? Oke, kita lihat di sini pilihannya ada in a railway station, in a restroom, in a bus station, in a park, and in an airport. Oke, kemudian kita akan lihat terkait dengan teksnya. Oke, kira-kira di sini where, di mana sih pengumuman ini di post atau dimunculkan gitu. Nah, kita lihat di sini keywordnya yang sama-sama menggunakan kata-kata yang sering kali diulang. Oke, misalkan di sini because of construction work, karena ada pekerjaan konstruksi, Park Street Station is closed. Oke, Park Street Station ditutup. Kemudian semua penumpang itu harus melewati Center Station ketika keluar dari dari trennya. Nah, kita lihat di sini kata-kata yang seringkali muncul di dalam teksnya. Di sini ada station terkait dengan tempat. Kemudian di sini juga ada station, street station. Kemudian di sini juga. Oke, maka langsung saja supaya lebih cepat. Oke, kita lihat yang station ada dua. Oke, point A and then point C. Nah, yang lebih tepat bus station atau railway station. Nah, karena di sini ada
Oke, ya. Karena di sini ada train. Oke, maka jawabannya yang tepat adalah oke, A ya, bukan yang B. Kita coba lihat keywordnya seperti strategi yang kemarin. Oke, selanjutnya, nah terkait dengan explicit information itu pembahasannya. Let's we continue to implicit information. What is implicit information is? Oke, nah informasi yang tidak dijelaskan sebaliknya. Kalau tadi ada di dalam teksnya informasinya begitu untuk pertanyaannya, jadi kita bisa lihat secara langsung untuk menjawab lebih mudah. Namun untuk ini tidak dijelaskan secara nyata atau tertulis. Artinya, oke, kita bisa menarik kesimpulan yang logis yang kita dapatkan dari bacaan, atau juga bisa menggunakan pengetahuan yang kita miliki. Gitu. Nah, oke, this is a various question stand. First, where does the dialogue take place? Kemudian, where does the dialogue take place? From the text above, we know that. What can we conclude from the text? From the text above, we show that the message that can we take from the text is. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seringkali memang tidak ada di dalam teks secara khususnya. Maka kita harus seperti tadi menarik kesimpulan, memahami isi teksnya terlebih dahulu, kemudian menarik kesimpulan dan isi teks tersebut apa. Contohnya, misalnya di sini, when does the dialogue take place? Kapan? Oke, percakapan itu terjadi. Biasanya mungkin saja di dalam sebuah conversation atau percakapan itu hanya dituliskan keyword-keywordnya saja atau kata kuncinya saja yang menjelaskan terkait dengan pertanyaan ini. Namun selanjutnya kita harus bisa menyimpulkan kapan. Kemudian from the text above we know that. Oke, mungkin ini juga disertai dengan kejadian-kejadian yang bisa kita gunakan sebagai kata kunci. Maka kalian juga harus mampu untuk menyimpulkan apa gitu secara keseluruhan teksnya itu. Oke, selanjutnya. Oke, strategis. Oke, strateginya untuk menjawab implicit information. Pertama, berlatih mengerjakan tipe soal seperti ini. Karena apa? Karena soal yang seperti ini termasuk yang hot, higher order thinking skill. Dan periksa satu persatu jawaban yang disediakan dan belajar memahami bacaan. Dan setelah kalian memahami seperti yang sudah dijelaskan tadi, setelah Ananda memahami ini, maka Ananda bisa memparafrase atau Ananda menarik kesimpulan dari pemahaman yang Anda dapatkan. Oke, let's see to the example. Oke, pertanyaannya dulu seperti biasa. From the text we may know that. Oke, untuk pertanyaannya. Oke. Nah, dari sini, dari teksnya mungkin kita bisa mengetahui apa sih? Coba kita bandingkan yang ada di sini. Oke, yang A, Park Street Station will be closed for a month. Akan ditutup selama 1 bulan. Is it correct or not? Kita coba lihat. Kalau berdasarkan teks yang ada di sini, ini hanya akan dibuka kembali setelah 3 minggu. Oke, berarti jawabannya kurang tepat. Kemudian kita lihat yang B. Passengers are suggested to take bus after exiting the station. Oke, penumpang ini disarankan untuk menggunakan bis setelah kembali dari stasiun. Oke, kita coba cek keywordnya mana. Oke, di sini ya. Oke, keywordnya mulai dari all passenger for Park Street Station will have to exit the train at Center Station. Dan kemudian bus service is available at Center Station to carry passenger to Park Street. Nah, setelah ini juga penumpang itu diarahkan untuk menggunakan bis, dan menggunakannya pun harus mengantri begitu. Nah, kemudian oke, berarti kita simpan dulu yang poin B. Oke, yang poin C, because of street traffic, passenger will be late to work for hours. Oke, akan telat beberapa jam. Apakah di sini disebutkan bahwa akan telat selama ini? Oke, maka kita cek. Di sini hanya menyebutkan but there may be some delay
about all street traffic. Tidak disebutkan mengenai berapa jamnya. Kemudian bus service is available once a day. Itu hanya sehari sekali. Tapi kita lihat, coba di sini ini untuk keterangannya. Oke, berarti ini bukan jawaban yang tepat. Kita lihat yang E. Passengers are allowed to wait for the bus everywhere. The keyword is everywhere. Padahal di teksnya kita lihat bahwa penumpang ini harus make a line up, gitu kan? Nah, di sini berarti harus menunggu bis. So, which one is the correct answer for this question? The best answer for this question is B. Oke. Kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Setelah tadi kita membahas dua materi mengenai explicit information dan kemudian juga implicit information. Oke, yang terakhir, this is the last material in this section. It's about communicative purpose, and then there is about strategies. Oke, harus mengetahui jenis teksnya dan memahami isi supaya bisa menjawab pertanyaan ini. Pertama, kalian harus bisa menganalisis what kind of text is it? Teks apakah itu? Dan kedua, you should understand about what is the text talking about. Apa sih isinya dari teks itu? Oke, setelah Anda bisa menganalisis jenisnya, and then you have to you understand about what is the text talking about. Setelah ini, kalian bisa menentukan tujuan komunikatif dari teks tersebut. Oke, yang namanya pertanyaan ini sering kali muncul di dalam pertanyaan khususnya tes UN, ujian nasional. Kemudian setelah itu dapat diketahui dari simpulan isi teks, bisa juga Anda menarik sebuah kesimpulan, bisa dilihat juga dari judulnya atau kata kalimat di dalam teks yang bisa digunakan sebagai kata kunci. And the next, kind of questions then. Okay, why is the text written? What is the purpose of the text? And then the aim of writing the text is why did writer write the text? And what is the objective of the text? What is the writer's intention in writing the text? And then the last, the text is written to. Okay, sebenarnya kata-kata yang ada di sini purpose, aim, objective, intention ini sama artinya. Ya, sama artinya, berarti yang ditanyakan meskipun struktur kalimatnya, struktur kalimatnya beda dan kata-katanya juga ada yang beda, pada dasarnya ini menanyakan fungsinya, fungsi komunikatif dari teks tersebut. Maka Anda harus memahami ini semua. Oke, let's see to the example. Oke, the question is what is the writer intention? Intention mean, tujuannya untuk menulis, si penulis tujuan menulis ini itu untuk apa? Oke, coba dilihat, dibaca untuk teksnya dan kita akan lihat pada pertanyaannya. Kita ambil keywordnya. Oke, keywordnya kalau untuk point A, to ask, to check, to invite, to recruit, and then to entertain. Oke, kita coba lihat yang iya, to entertain. Mungkinkah teks ini itu tujuannya untuk menghibur? Oke, yang pertama tadi berdasarkan strateginya, kalian harus mampu untuk mengenali teks apakah ini. Kira-kira ini teks apa? Oke, ini teks announcement ya. Oke, pengumuman. Maka ini jelas ini bukan jawaban yang tepat. Untuk to recruit children to join the football and cheerleading club. Oke, kita bisa lihat merekrut. Oke, keywordnya di mana? Di sini bisa kita lihat, di sini adalah American Youth Football, sign up keywordnya, kemudian di sini juga diminta untuk sign up fee sebesar ini, dan kemudian juga diminta untuk please bring copy or birth certificate, diminta untuk ini. Nah, kira-kira dari keyword ini kita bisa menemukan bahwa jawaban yang paling tepat adalah D ya. Untuk A, B, C ini jawabannya kurang tepat untuk teks yang ini. Let's continue. Here is. Ini adalah pembahasannya. Jenis teksnya announcement, kemudian tujuan komunikatifnya apa, kemudian ini terkait dengan kata kuncinya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban tepatnya adalah poin B.
Okay, this is the last example for this section. And let's see to the question. The M, it has similar meaning with purpose, with objective. Jadi sama saja seperti yang dibilang tadi. Okay, the aim of the text is to announce. Tujuan dari teks ini itu untuk mengumumkan apa? Okay, kita bisa lihat dulu the change of ownership, perubahan kepemilikan. The company's expansion. Di sini ada perluasan sebuah perusahaan. The merger of companies. Di sini ada penggabungan untuk dua perusahaan. Kemudian the company's name change. Ada perubahan nama dari sebuah perusahaan. Kemudian the new location of company. Kemudian di sini dijelaskan bahwa pengumuman ini ditujukan untuk menginformasikan lokasi baru dari sebuah perusahaan. Okay, which one is the best answer for this question? Okay, let's see. Kita cari keywordnya dulu. Oke, di sini kita coba baca. We are pleased to share important news regarding the evolution of our company. We are glad to announce that our company's name change. Oke, di sini this is the first keyword. Ini adalah keyword yang pertama. Our company's name change. Nama perusahaannya itu diubah, ya. Oke, maka yang paling tepat, yang paling sama keywordnya dengan yang ada di opsi ini yang mana? Oke, poin dia, tapi kita coba lihat lagi for another keyword untuk poin-poin yang selanjutnya supaya lebih mantap lagi. Oke, kemudian di sini the main official will remain akan tetap our website. Oke, berubah juga ya, yang tadinya ini menjadi ini. Kita juga untuk mengubah, mengenalkan logo yang baru. Okay, so the best answer for for this question is D. Ya. Oke. Ini untuk pembahasannya. Ini sama jenis teksnya untuk announcement. Kemudian ini untuk kata kuncinya disediakan di sini. Okay, I think enough for this section, and I hope you did understand about this material today. And then thank you very much for your attention. Untuk pembahasan lebih lanjut lagi, Ananda bisa cek di e-learning SMA Murhi Jogja. Oke, terima kasih.